Selamat pagi anak-anak. Yuk sama-sama sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Lose Wiwi akan pimpin di dalam doa. Nanti anak-anak di rumah ikuti Lose Wiwi berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Sekalipun kami harus terus ada di rumah, kami harus berdiam di dalam rumah, tetapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, bantu kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dan terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Tolong Lose Wiwi akan bercerita, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, supaya boleh menceritakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak pasti bingung nih, kenapa nih Lose Wiwi punya banyak peralatan di sini. Nah, kita kan sering ada di rumah nih, kita nggak boleh pergi-pergi, kita nggak boleh jalan-jalan kemana-kemana kan. Nah, ada baiknya kita bikin kue sendiri. Anak-anak juga sering kan sama mama di rumah bikin kue sendiri kan. Nah, hari ini Lose Wiwi mau bikin kue karena Lose Wiwi sudah tidak punya snack lagi di rumah. Sudah habis snacknya. Kenapa? Karena harus terus di rumah. Jadi snacknya habis. Sekarang Lose Wiwi mau bikin nih. Tuh, ada tepung terigu, ada mentega. Ini Lose Wiwi bukan sedang promosi loh ya, sedang promosi brand loh ya, merek loh ya, bukan. Tapi ini biasanya dipakai. Nah, ini ada telur, juga ada coklat. Nah, Lose Wiwi cuma pakai sedikit aja. Kenapa? Karena telurnya Lose Wiwi cuma tinggal 2, sudah habis, belum beli lagi. Jadi beli 2 aja, pakai 2 aja. Oke, kita mau mulai ya. Biasanya anak-anak kalau mau memecahkan telur harus hati-hati. Kenapa? Karena nanti bisa tercecer kemana-mana. Lose Wiwi buka satu dulu ya. Oke, sudah ada 1. Lalu satu lagi nih. Lah, ups. Kok ada bau nggak enak ya? Ups, gimana dong? Ternyata kelamaan di kulkas telurnya jadi busuk. Ya, tapi sudah tercampur. Nggak apa-apa lah ya, dicampur lah ya. Sama-sama telur kok, masih sama-sama telur. Biarpun baunya nggak enak, nggak apa-apa deh ya. Ini masih aman kok sepertinya. Orang kayaknya baunya nggak terlalu kok. Nanti kalau sudah jadi kita kasih coklat, jadi tidak akan terasa. Nah, oke, kita campur-campur, nggak apa-apa. Nanti kita juga akan kasih gluten. Tenang, nanti kita bisa atur. Tapi kenapa masih tetap bau ya? Tetap nggak enak ya? Kenapa kok masih tetap bau begini? Tapi sudah tidak punya telur yang lain. Dan kalau dibuang, sayang. Gimana dong? Anak-anak mau nggak nanti makan kue ini? 1 telurnya busuk sih. Tapi cuma 1 ya, satunya masih bagus kok. Yang satunya masih oke. Nggak apa-apa ya? Mau nggak makan begini? Kira-kira suka nggak? Pastinya anak-anak nggak suka kan? Makan kue, tapi telurnya yang 1 busuk. Sekalipun ada rasa yang lain, ada bau coklatnya, ada rasa manisnya, tetapi anak-anak pasti nggak mau kalau ada telur busuknya. Sama seperti setiap kita. Kadang-kala kita berkata, nggak apa-apa, saya cuma bohong 1 kali kok. Nggak apa-apa, saya cuma melawan orang tua 1 kali. Seringkali kita berkata seperti itu, tetapi buat Tuhan itu tetap dosa. Buat Tuhan, sekalipun kita melakukannya hanya 1 kali, tapi buat Tuhan itu tetap dosa. Sama seperti kue ini, kalau kita bikin kue, tapi ada 1 telur yang busuk,
kita pasti akan buang semuanya. Tetapi Tuhan tidak membuang kita semua. Tuhan melakukan sesuatu yang buat kita itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Kenapa? Karena Tuhan tidak membuang kita semua, tetapi Tuhan malah menyelamatkan kita. Mari sama-sama kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita ke sana. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk diadili dan diolok-olok demi kita semua. Sama seperti tadi, Lose bikin kue, ada satu telurnya yang busuk dan kita akan buang semuanya. Tetapi Tuhan tidak membuang kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pada waktu itu dikisahkan Tuhan Yesus ditangkap, dan setelah ditangkap Yesus dibawa untuk diadili. Pada waktu itu Yesus dibawa menghadap kepada Anas. Anas di situ berusaha mengadili Yesus, tetapi setelah dari Anas, mereka tidak langsung menyalibkan. Mereka membawa Yesus bertemu dengan Kayafas. Malam hari itu, setelah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka menikmati perjamuan malam terakhir. Setelah saat itu, Tuhan Yesus sama sekali tidak tidur. Tuhan Yesus sama sekali tidak bisa meretahkan dirinya. Tuhan Yesus malah dibawa dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Bertemu dengan Hanas, bertemu dengan Kayafas, dan mereka masih belum puas. Mereka melakukan sesuatu yang buat kita itu menyakitkan. Anak-anak pernah ditampar? Saat itu ada seorang tentara yang menampar Yesus. Yesus bersalah? Yesus membantah? Tidak. Yesus diam. Tetapi tentara itu menampar Yesus. Ketika berhadapan dengan imam-imam besar, ketika berhadapan dengan pengadilan agama, mahkamah agama, Yesus didakwa dengan tuduhan-tuduhan palsu. Imam besar sampai mengoyakkan pakaiannya, mengoyakkan jubahnya, karena dia berkata, Yesus menghujat Allah. Yesus adalah anak Allah, dia tidak menghujat Allah. Tetapi apa yang dikatakannya adalah benar, bahwa dia adalah Mesias. Tetapi imam besar malah mengoyakkan pakaiannya dan berkata bahwa Yesus sudah menghujat Allah. Nah, setelah dari mahkamah agama itu, penderitaan Yesus belum berakhir. Dia harus merasakan diolok-olok oleh tentara-tentara. Ditutup kepalanya, ditutup matanya, dipukul kepalanya. Itu semua dialami oleh Yesus. Dan Yesus diam saja. Bagaimana dengan kalian? Mungkin ketika kalian lagi bermain, adik kalian mengganggu, dan kalian langsung pukul adik kalian. Ketika kalian sedang bermain bersama dengan teman-teman, ada teman satu datang, dan kalian merasa terganggu, apa yang kalian lakukan? Kalian pasti akan langsung marah, bukan? Kalian pasti akan langsung ngomel atau mengusir teman kalian itu. Kalian tidak suka diganggu. Tetapi Tuhan membiarkan dirinya diolok. Tuhan membiarkan dirinya dipukul. Tuhan membiarkan dirinya dihina. Untuk apa? Untuk engkau dan untuk aku. Supaya kita mendapatkan keselamatan. Nah, belum selesai apa yang dialami oleh Yesus. Keesokan harinya mahkamah agama membawa Yesus menghadap Pilatus. Bertemu dengan Pilatus supaya apa? Pilatus yang menjatuhkan hukuman. Kenapa? Karena hari itu mereka akan merayakan Sabat, mereka akan merayakan Paskah. Mereka tidak boleh menghukum seseorang. Hanya itu mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Pilatus mencoba bertanya, ada masalah apa yang membuat mereka menyerahkan Yesus? Dan maka orang-orang
Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berkata bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah Kristus, dia adalah Raja, dan itu berarti menolak kaisar. Mereka menginginkan supaya Yesus dihukum. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus membantah? Tidak. Bahkan ketika Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus cuma menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Apa yang dirasakan oleh Yesus? Pukulan, hinaan, diludahi, Yesus terima semuanya. Buat kita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kalian, Tuhan Yesus mengasihi Lose, Tuhan Yesus mengasihi papa mama. Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Dia terima dihina, dia terima dianiaya, dia terima untuk dipukul demi kita semua, supaya kita semua boleh selamat. Nah, anak-anak, di dalam pengadilan itu Tuhan Yesus hanya diam. Tuhan Yesus tidak membantah. Bahkan pada waktu saat itu Pilatus bertanya kepada orang banyak, apakah engkau mau aku melepaskan Yesus atau aku melepaskan Barabas? Tetapi orang banyak itu berteriak, bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Mereka sudah lupa bahwa Yesus sebelumnya pernah menyembuhkan mereka yang buta. Mereka lupa bahwa sebelumnya ada orang yang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Mereka lupa bahwa ada saudara mereka yang sedang sakit disembuhkan oleh Yesus. Tetapi pada waktu ditanya oleh Pilatus, engkau mau aku melepaskan siapa? Yesus atau Barabas? Mereka bersama-sama berteriak, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Anak-anak, orang-orang ini yang tadinya masih melihat Tuhan Yesus melakukan segala hal yang baik buat mereka, tetapi pada waktu itu mereka bersama-sama berteriak, minta supaya Tuhan Yesus disalibkan. Pada waktu itu Pilatus menyerahkan Yesus kepada para tentara untuk disesat. Yesus dicambuk. Yesus menerima semuanya. Tubuhnya penuh dengan cambukan. Dan Yesus tidak berteriak, Yesus tidak marah-marah. Yesus bisa nggak panggil malaikat untuk menyelamatkan dia? Bisa. Bahkan Yesus pernah berkata dia bisa kok panggil 12 pasukan tentara, malaikat untuk bisa menyelamatkan dia. Tetapi Yesus nggak lakukan itu. Kenapa? Karena Yesus mau menyelamatkan engkau dan aku. Kalau Yesus mau melepaskan dirinya, kalau Yesus panggil malaikat-malaikat untuk menyelamatkan dirinya, kita semua pasti akan dihukum karena dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus menerima. Tubuhnya dicambuk, dagingnya terkelupas, darahnya tercurah. Tuhan Yesus menerima semuanya supaya kita diselamatkan. Bukan hanya dicambuk, Tuhan Yesus diberi mahkota duri dan para tentara mengolok-olok Tuhan Yesus. Salam hai engkau Raja. Dia kasih bulu di tangan Yesus. Dia taruh mahkota, bukan mahkota kerajaan, tetapi mahkota berduri. Mahkota berduri itu tertancap di kepala Yesus dan itu menyakitkan. Tapi Yesus tidak marah. Yesus tidak ngomel. Yesus terima semuanya. Yesus diam. Supaya apa? Supaya kita selamat. Dan ketika sekali lagi Pilatus berusaha untuk menyelamatkan Yesus, berusaha untuk menunjukkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Yesus tidak melakukan kesalahan, Pilatus tidak mendapati kesalahan Yesus. Ketika Pilatus bertanya, apakah engkau mau supaya aku membebaskan Yesus? Karena aku sudah menyesal. Tetapi mereka semua tidak mau. Mereka semua berkata, salibkan Yesus, salibkan dia. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka semua minta supaya Yesus disalibkan. Yesus harus dihukum. Apakah Yesus melakukan kesalahan? Enggak. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi
Tetapi Yesus terima semuanya sebagai ganti atas hukuman, atas dosa-dosa kita. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-32 dan 33 mengatakan, seperti seekor domba, ia, Yesus, dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Firman Tuhan katakan dia seperti anak domba yang diam saja dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba waktu mau digunting bulunya, Tuhan Yesus diam. Ketika Yesus diadili, dia diam. Ketika dia diolok, dihina, diejek, diludahi, Tuhan Yesus diam. Ketika Tuhan Yesus disakiti, ketika dia disesat, ketika dia dicambuk, Tuhan Yesus diam. Supaya apa? Supaya kita semua selamat. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi dia mau menderita bagi kita semua. Karena tidak mendapati kesalahan apapun, Pontius Pilatus mencuci tangannya dan dia berkata, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Silakan engkau salibkan orang ini. Dan mereka berkata, biarkan darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Orang-orang ini semakin berteriak-teriak. Mereka semakin keras berteriak, berkata, salibkan Yesus, salibkan dia. Anak-anak, dengan perkataan orang-orang ini, Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita semua. Dia memberikan nyawanya, dia memberikan hidupnya bagi kita semua, supaya kita selamat, supaya kelak kita boleh memperoleh kehidupan kekal bersama-sama dengan dia di surga. Tuhan Yesus tidak menolak ketika dia disalibkan. Tuhan Yesus tidak menolak setiap penderitaan yang harus dia terima. Dia menerima semuanya karena dia mengasihi kita. Bersama-sama kita mau belajar ayat hafalan kita. Markus 2 ayat 10. Ini ayat yang sangat singkat. Dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa anak manusia itu? Yaitu Yesus. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Setiap anak-anak, ketika engkau melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Kita bisa minta Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ampuni saya. Saya mau kembali menjadi anak Tuhan. Saya mau hidup saya diubahkan. Tuhan Yesus akan terima. Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan Yesus mau jadikan kita anaknya. Anak-anak mau menjadi anak Tuhan Yesus? Anak-anak mau memberikan hidup kalian untuk Tuhan Yesus? Mari bersama-sama kita di pagi hari ini, kita mau mohon Tuhan Yesus yang mengampuni segala dosa kesalahan kita. Mungkin selama kita di rumah kita menjengkelkan mama kita, karena ada banyak tugas dan membuat mama kita marah-marah. Mungkin karena ada banyak tugas membuat kita malah santai-santai. Kita tidak mau melakukan tugas kita. Kita tidak mau kerjakan PR kita malah asik bermain gadget kita dan membuat mama papa kita marah. Membuat kuota habis sehingga papa kita marah karena uang papa jadi habis. Kuota habis karena kita terus-menerus main game. Atau selama di rumah kita enak-enakan terus-menerus tidur di rumah. Kita tidak mau membantu orang tua. Ketika orang tua meminta bantuan kita, kita malah marah-marah. Atau selama kita di rumah, kita terus-menerus bertengkar dengan adik atau kakak kita. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mohon ampun kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan sendiri yang akan menyucikan kita. Dan Tuhan sendiri yang akan kembali menjadikan kita anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa memberikan Tuhan Yesus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kami semua. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Tolong kami untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kalau selama kami di rumah, kami menyakiti hati orang tua kami,
Kami menyakiti hati kakak adik kami Tuhan. Kami dengan mudah memukul mereka ketika mereka mengganggu kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang malas untuk belajar di rumah. Ampuni kami yang lebih sering bermain game daripada kami menyelesaikan tugas-tugas kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan tolong kami untuk boleh jadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kami mau Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kami. Dan kami mau orang-orang di sekitar kami, papa, mama, adik, kakak, dan juga teman-teman kami melihat Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kami, di dalam diri kami. Tolong kami ya Tuhan, bantu kami untuk kami boleh jadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, mulai sekarang kita belajar jadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara taat kepada orang tua dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi kakak adik dan juga orang-orang yang ada di sekitar yang Tuhan tempatkan ada di dekat kita. Mari bersama-sama kita jadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sampai bertemu lagi minggu depan.